dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak, orang muda yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita atau saya memberikan renungan tentang Hari Raya Kenaikan Tuhan. Lalu waktu itu saya bertanya, Hari Raya Kenaikan Tuhan kok nggak ada yang demo? Padahal Tuhan itu naik. Seperti juga kalau barang-barang naik kan kita pada demo gitu kan. BBM naik, kita demo. Lalu apalagi yang naik? Minyak goreng naik, demo. Apalagi yang naik? Berat badan naik, saya yang demo ya. Semuanya naik pada demo gitu ya, rame di mana-mana. Tetapi tidak apa-apa, barang-barang naik, semuanya naik. Tetapi hari ini Roh Kudus turun atas kita semua. Maka hari ini kita sungguh bersuka cita. Tapi tidak tahu kenapa suasananya sore ini kayaknya sendu sekali. Mungkin kita ikut berduka bersama Ridwan Kamil ya. Tetapi iman kita hari ini Pentakosta. Ini merupakan sukacita. Jadi baju warna merah ini, kasuala warna merah, dekorasi belakang altar warna merah, bukan mengenangkan Jumat Agung, tetapi mengenangkan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Kalau dalam bahasa Injil itu roh penghibur, roh penolong. Maka kalau di terawang nih, di atas kepala Bapak Ibu ada lidah-lidah api. Wah ya. Semua dicurahi Roh Kudus hari ini dengan kekuatan Allah yang telah dikatakan, dinubuatkan oleh Yesus sendiri, bahwa aku akan mengutus roh penolong kepadamu. Kepadamu, kepada siapa? Kepada kita semua. Dan senantiasa mendampingi, mengajarkan, sekaligus juga memperingati kita ya, mengajarkan juga memperingati kita. Saudari-saudara, hari ini ada surat gembala dari Bapak Kardinal mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022. Kalau tadi sebelum misa hanya lihat gambarnya ya, suaranya tidak keluar. Semoga nanti setelah misa ini Anda bisa cari di YouTube, bisa cari atau nanti diputar lagi setelah misa. Tetapi pada intinya saya mau mengatakan dari surat, kenapa saya yang baca? Karena Bapak Uskup kalau baca 13 menit saya udah hitung ya, saya lebih cepat, semoga misanya lebih cepat. Bapak Uskup dalam suratnya mengatakan bahwa Yesus mengajak kita semua untuk mengasihi Dia. Lalu bagaimana cara mengasihi Yesus? Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah kita?
Caranya adalah dengan mengasihi sesama. Bapak Kardinal mengatakan itu, kasihilah sesamamu. Bagaimana cara mengasihi sesama? Cara mengasihi sesama secara nyata dan bisa kita lakukan masing-masing adalah kasihilah lingkungan hidupmu. Bapak Uskup mengatakan di sini, kadang-kadang orang mengalami kelaparan karena tanah-tanah produksi mulai hilang fungsinya. Kadang orang kehausan karena apa? Sumber air bersih itu tidak mudah lagi ditemukan. Walaupun kata orang di timur sana sumber air sudah dekat. Tetapi kadang-kala kita merasa kehausan, sumber air bersih susah. Ya. Mungkin juga kadang-kadang ya, sampah-sampah itu tidak kita olah dengan baik. Yang menarik, tadi pagi itu ada acara di Panti Asuhan Vincentius. Seluruh perwakilan dari paroki, komunitas, susteran, bruderan, lalu juga kelompok-kelompok kategorial berkumpul. Dan yang menarik adalah acaranya umat berbicara, Bapak Uskup mendengarkan. Kurang lebih 2 jam, semua yang ingin berbicara, kurang lebih ada 20 sampai 25 umat dari seluruh Keuskupan Agung Jakarta bicara apapun di hadapan Bapak Uskup, dan Bapak Uskup hanya mendengarkan. Itulah sinode, tadi penutupan sinode dan menyampaikan gagasan-gagasan. Yang menarik ada satu yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Kadangkala orang Katolik itu sungguh murah hati, sungguh peduli, sungguh mengasihi lingkungan hidup. Kalau apa? Kalau terjadi sesuatu, misalkan ketika terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi tanah longsor, orang Katolik itu murah hati, langsung memberi, langsung menggalang dana, langsung pokoknya memberi bantuan. Tapi kadangkala dalam sistem atau pola pikir orang-orang Katolik, ya, menanggapi setelah kejadian. Kadangkala kita tidak mengantisipasi sebelum kejadian. Dan itulah bagaimana ajakan Bapak Kardinal untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan hidup kita dengan mengasihi Tuhan dan tentu juga dengan bimbingan Roh Kudus. Saya hanya mau menutup dengan mazmur yang tadi dinyanyikan. Ya, mazmurnya apa tadi? Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Atau kita seringkali mendoakan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi. Maka kita yang hari ini dicurahi Roh Kudus, dihinggapi oleh kepenuhan Roh penghibur, Roh penolong, kita juga mau memperbaharui seluruh muka bumi, agar bumi ini menjadi rumah bersama yang baik untuk kita 15, 30, 50, 100 tahun lagi. Dan ini semua terjamin oleh kehadiran Roh Kudus. Semoga Roh Kudus selalu membimbing kita, Bunda Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Saudari-saudara, kita hening sejenak.